Pernahkah Anda membayangkan bahwa menyakiti pohon kesayangan Anda justru bisa membuatnya memberikan hasil panen yang melimpah? Ini terdengar sangat tidak masuk akal, bukan? Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin akan membuat Anda tercengang, yaitu apa yang sebenarnya terjadi jika Anda menancapkan sebuah paku ke batang pohon buah Anda. Anda mungkin berpikir saya sudah gila menyarankan hal ini, tetapi saya berjanji Anda akan menemukan fakta yang sangat luar biasa dari praktik kuno ini. Ada sebuah kebenaran tersembunyi yang bertentangan dengan semua aturan berkebun yang pernah Anda pelajari. Banyak orang percaya bahwa tanaman harus selalu dimanja untuk bisa berbuah. Namun rahasia yang akan kita bongkar hari ini justru membuktikan sebaliknya. Bersiaplah untuk mengubah cara pandang Anda tentang merawat tanaman selamanya. Setelah menonton video ini sampai selesai, saya ingin Anda memberikan pendapat di kolom komentar. Apakah Anda setuju dengan metode ini atau Anda justru menganggapnya terlalu ekstrim untuk dicoba di rumah? Sebelum kita masuk ke penjelasan ilmiahnya, kita perlu melihat sedikit ke masa lalu. Trik menancapkan paku ke pohon ini bukanlah sebuah tren baru di internet. Ini adalah sebuah metode tradisional yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita di berbagai belahan dunia. Selama ratusan tahun, para petani zaman dahulu menghadapi masalah yang sama dengan kita hari ini, yaitu pohon yang terus tumbuh, membesar, memanjangkan ranting dan melebarkan daun, tetapi sangat malas untuk berbunga. Tanpa adanya pemahaman tentang hormon tanaman atau analisis nutrisi tanah pada zaman itu, para petani mengandalkan pengamatan empiris. Mereka memperhatikan bahwa pohon yang secara tidak sengaja terluka, baik karena terkena sambaran petir maupun tergores alat pertanian, seringkali tiba-tiba menghasilkan buah yang sangat lebat pada musim berikutnya. Dari pengamatan sederhana inilah, lahir sebuah praktik yang terkesan brutal ini. Namun, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah tindakan ini benar-benar terbukti secara sains? Atau hanya sekedar kebetulan belaka yang dipercaya secara buta? Mari kita mulai dengan membahas perasaan terkejut saat pertama kali mendengar ide ini. Pernahkah Anda berdiri di depan pohon buah kesayangan Anda yang tumbuh sangat subur? Daunnya sangat hijau memanjakan mata. Rantingnya sangat banyak dan rimbun. Namun saat musim panen tiba, pohon itu hanya diam tanpa memberikan satu bunga pun. Lalu tiba-tiba seorang tetangga yang sudah berpengalaman datang membawa palu dan sebuah paku besi. Dia menyuruh Anda untuk memukul paku itu tepat ke batang pohon kesayangan Anda. Tentu saja reaksi pertama Anda adalah kaget dan menolak dengan tegas. Memaku pohon terdengar seperti sebuah tindakan perusakan alam. Anda pasti berpikir bahwa benda tajam itu akan melukai pohon atau bahkan membunuhnya secara perlahan-lahan. Ini adalah reaksi yang sangat wajar bagi siapa saja. Kita selalu diajarkan untuk merawat tanaman dengan penuh kelembutan. Kita menyiramnya setiap pagi dan sore hari. Kita memberinya pupuk yang mahal secara rutin. Kita juga melindunginya dari serangan hama dengan berbagai cara. Lalu mengapa kita harus dengan sengaja melukainya dengan sebuah benda keras? Gagasan ini benar-benar terdengar konyol bagi pemikiran modern. Namun di balik tindakan yang terlihat kejam ini, ternyata tersembunyi sebuah mekanisme biologi yang sangat canggih. Untuk memahami rahasia di balik trik ini, kita harus mengerti tentang naluri bertahan hidup pada makhluk hidup. Biologi stres pada tanaman sangatlah menarik untuk dipelajari. Sama seperti manusia dan hewan, tanaman juga memiliki insting dasar untuk mempertahankan spesiesnya dari kepunahan. Ketika Anda merasa terancam, tubuh Anda akan memompa hormon adrenalin agar Anda bisa berlari atau melawan. Tanaman memang tidak bisa berlari ketika ada bahaya yang mengancam. Namun mereka memiliki respons kimiawi di dalam sel-sel mereka yang tidak kalah hebatnya. Ketika sebuah pohon hidup dalam kondisi yang terlalu nyaman, dia menjadi sangat santai. Pohon yang mendapat air melimpah dan pupuk berlebih hanya akan memikirkan satu hal, yaitu bagaimana caranya tumbuh menjadi sebesar mungkin. Mereka akan menggunakan seluruh energinya untuk memperbanyak daun dan memanjangkan cabang-cabang baru. Kondisi nyaman ini membuat pohon lupa pada tugas utamanya, yaitu berkembang biak. Oleh karena itu, terkadang sebuah kejutan besar sangat dibutuhkan untuk membangunkan pohon dari zona nyamannya. Stres yang diberikan secara sengaja akan mengubah fokus utama pohon tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana paku tersebut bekerja meniru sebuah ancaman nyata di alam liar. Ketika Anda mengayunkan palu dan menancapkan paku menembus kulit, kayu Anda sedang mengirimkan sinyal bahaya yang sangat kuat. Pohon tidak tahu bahwa itu hanyalah sebuah paku kecil. Bagi sistem saraf tanaman, luka tersebut terasa seperti serangan dari hewan pemangsa atau kerusakan akibat badai yang parah. Saat kulit kayu robek dan jaringan di dalamnya tertembus, tanaman langsung menyalakan alarm darurat di seluruh sistemnya.
Hormon-hormon stres seperti asam absisat mulai mengalir deras di dalam pembuluh tanaman. Sinyal kepanikan ini memberitahu pohon bahwa hidupnya mungkin sedang dalam bahaya besar. Respons langsung dari kepanikan ini adalah dorongan biologis yang sangat mendesak untuk segera menghasilkan keturunan sebelum tanaman itu mati. Pohon menyadari bahwa jika dia hancur besok, maka garis keturunannya akan lenyap selamanya. Satu-satunya cara bagi pohon untuk memastikan spesiesnya bertahan adalah dengan segera memproduksi biji. Dan seperti yang kita tahu, biji tersebut dibungkus di dalam buah yang manis agar disebarkan oleh hewan. Proses perubahan fokus dari bertahan hidup menjadi berkembang biak ini sangat menakjubkan. Dalam istilah kebotanian, kita menyebutnya sebagai peralihan dari fase vegetatif ke fase generatif. Fase vegetatif adalah masa di mana tanaman hanya sibuk membangun infrastruktur tubuhnya. Anda bisa membayangkan fase ini seperti seseorang yang sedang sibuk membangun rumah mewah yang sangat besar. Membangun fondasi yang kuat membuat banyak kamar dan memperluas halaman. Semua energi difokuskan pada pertumbuhan fisik semata. Namun, ketika paku ditancapkan, tanaman dipaksa masuk ke fase generatif. Ini ibarat orang tersebut tiba-tiba menyadari bahwa rumah mewah tidak ada gunanya jika dia tidak memiliki anak untuk mewarisinya. Tanaman seketika menghentikan proyek pembangunan daun dan cabang yang baru. Mereka mengalihkan seluruh cadangan makanan dan energi yang ada untuk membentuk kuncup bunga. Kuncup-kuncup bunga ini kemudian akan mekar, dan setelah proses penyerbukan selesai, mereka akan berubah menjadi buah yang lebat. Jadi luka fisik pada batang bertindak sebagai saklar yang mematikan mesin pertumbuhan dan menyalakan mesin reproduksi. Ada sebuah gagasan menarik yang sering muncul ketika membahas tentang trik paku ini. Kita perlu meluruskan sebuah pemahaman yang sangat populer di kalangan masyarakat umum. Banyak orang tua percaya bahwa paku yang digunakan haruslah paku yang sudah sangat berkarat. Mitos yang beredar mengatakan bahwa karat dari paku tersebut akan memberikan asupan zat besi langsung ke dalam aliran darah pohon. Zat besi memang sangat penting bagi tumbuhan, karena membantu dalam proses pembentukan klorofil daun. Mereka menganggap bahwa pohon yang malas berbuah sebenarnya sedang menderita kekurangan zat besi yang parah. Oleh karena itu, dengan memasukkan besi berkarat langsung ke inti batang pohon, akan mendapatkan suntikan nutrisi instan yang ajaib. Ide ini terdengar sangat logis dan masuk akal bagi orang awam. Bayangkan seperti manusia yang mendapat suntikan vitamin langsung ke pembuluh darahnya. Penjelasan ini sangat mudah diterima sehingga terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai sebuah fakta sains yang mutlak. Namun, apakah sains modern setuju dengan penjelasan tentang suplemen zat besi instan dari sebatang paku ini? Saatnya kita membongkar mitos nutrisi tersebut dengan fakta ilmiah yang sebenarnya. Penjelasan tentang suntikan zat besi dari paku berkarat itu sepenuhnya keliru dan tidak terbukti. Pohon tidak memiliki sistem pencernaan seperti manusia yang bisa langsung menyerap logam padat. Proses oksidasi atau pengaratan sebuah paku di dalam kayu membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk terurai. Jumlah zat besi yang dilepaskan dalam hitungan minggu atau bulan sangatlah kecil dan tidak ada artinya bagi kebutuhan nutrisi sebuah pohon yang besar. Selain itu, bentuk kimia dari karat besi tidak serta-merta bisa langsung dimanfaatkan oleh jaringan tanaman. Akar tanaman dirancang secara khusus untuk menyerap nutrisi yang terlarut dalam air di dalam tanah, dengan proses kimiawi yang rumit. Jadi, jika pohon Anda tiba-tiba berbunga lebat setelah dipaku bulan lalu, itu sama sekali bukan karena dia tiba-tiba kenyang memakan zat besi dari paku tersebut. Rahasia keberhasilan metode ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan nutrisi atau vitamin tambahan. Penyebab utamanya murni karena efek fisik mekanis yang terjadi pada batang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam batang secara mekanis? Untuk menjawabnya, kita harus melihat anatomi pohon itu sendiri. Di bawah lapisan kulit luar yang keras, terdapat jaringan tipis namun sangat penting yang disebut floem. Anda bisa membayangkan floem sebagai jalan tol utama bagi sebuah tanaman. Tugas jaringan floem adalah mengangkut gula dan karbohidrat yang dihasilkan oleh daun dari proses fotosintesis turun menuju ke arah akar. Akar sangat membutuhkan gula ini untuk tumbuh dan bertahan hidup. Nah, ketika Anda memukul sebuah paku besar menembus kulit kayu, Anda secara efektif sedang merusak sebagian dari jalan tol floem tersebut. Paku itu menciptakan sebuah blokade atau kemacetan lalu lintas di dalam batang. Metode ini sebenarnya memiliki prinsip kerja yang persis sama dengan teknik pertanian kuno lainnya yang disebut pengeratan. Pengeratan dilakukan dengan mengupas kulit kayu, melingkari cabang untuk menghentikan aliran nutrisi. Dengan menancapkan paku,
Anda melakukan versi yang lebih kecil namun memiliki efek gangguan yang serupa pada sistem peredaran makanan di dalam tubuh tanaman kesayangan Anda. Dampak dari kemacetan lalu lintas nutrisi inilah yang memicu keajaiban pembentukan buah. Mari kita perjelas lagi prosesnya. Daun-daun di atas dahan terus-menerus memasak makanan setiap hari di bawah sinar matahari. Gula dan karbohidrat terus diproduksi tanpa henti. Namun karena jalur turun menuju akar sebagian besar telah terhalang oleh paku, makanan tersebut tidak bisa pergi kemana-mana. Akibatnya, gula dan karbohidrat ini menumpuk dalam jumlah yang sangat besar di bagian atas pohon, tepat di atas titik tempat paku ditancapkan. Penumpukan gula yang masif di dahan dan ranting ini menciptakan kondisi internal yang sangat unik. Rasio karbon terhadap nitrogen di dalam jaringan atas tanaman melonjak secara tajam. Bagi tanaman, tingkat gula yang berlebih di dahan ini adalah sinyal biologis yang kuat untuk segera membentuk primordia bunga. Kuncup yang awalnya disiapkan untuk menjadi daun baru, dipaksa berubah secara genetik menjadi kuncup bunga. Inilah alasan sebenarnya mengapa ranting-ranting yang biasanya kosong, tiba-tiba dipenuhi oleh ribuan bunga kecil yang cantik hanya beberapa minggu setelah pohon dilukai. Kisah tentang praktik semacam ini bisa ditemukan hampir di setiap sudut budaya agraris dunia. Sejarah selalu menyimpan cerita yang menarik tentang manusia dan alam. Di Asia Tenggara banyak kakek nenek kita yang memukul-mukul batang pohon mangga dengan punggung parang untuk membuatnya berbuah. Di Eropa, para petani apel di abad pertengahan seringkali mengayunkan tongkat kayu ke batang pohon tua yang sudah tidak produktif. Mereka bahkan memiliki festival khusus di mana penduduk desa berkumpul untuk mencambuk pohon buah sambil bernyanyi. Meski cara yang digunakan berbeda-beda, ada yang dipaku, dikupas, dipukul, atau dicambuk, prinsip dasarnya tetaplah sama. Para petani zaman dahulu sangat cerdas dalam mengamati pola alam, meski tanpa mikroskop atau laboratorium. Mereka mewariskan pengetahuan berharga ini sebagai rahasia bertahan hidup. Sungguh luar biasa memikirkan bahwa kearifan lokal yang terkesan mistis dan magis ini ternyata berakar kuat pada prinsip biologi tumbuhan yang sangat logis. Ini membuktikan bahwa manusia selalu mencari cara untuk berdialog dengan alam guna memenuhi kebutuhan pangan mereka. Pertanyaan penting selanjutnya adalah pada jenis pohon apa trik ekstrim ini bekerja paling baik? Tentu saja tidak semua tanaman bisa Anda paku sembarangan. Metode pelukaan batang ini paling sering menunjukkan hasil yang spektakuler pada pohon buah tropis yang tumbuh membesar menjadi kayu keras. Kasus paling klasik yang sering kita temui adalah pada pohon mangga. Pohon mangga yang ditanam dari biji seringkali sangat keras kepala. Mereka bisa tumbuh setinggi atap rumah selama bertahun-tahun dengan daun yang rimbun, tapi tidak pernah menghasilkan satu mangga pun. Pohon nangka dan alpukat yang membandel juga sering menjadi target dari terapi kejut ini. Selain itu, jenis jeruk-jerukan seperti jeruk bali atau lemon yang terlalu dimanja dengan pupuk nitrogen juga seringkali membutuhkan sedikit stres agar mau berbunga. Tanaman-tanaman ini memiliki sistem jaringan kayu yang cukup tangguh untuk menahan luka fisik dari benda tajam tanpa langsung mengalami kematian seketika. Mereka memiliki kemampuan regenerasi sel yang kuat untuk memulihkan diri, sambil memberikan respons panik yang kita inginkan, yaitu berbunga. Namun di balik kisah suksesnya, kita tidak boleh mengabaikan risiko besar dari metode ini. Menggunakan paku bukanlah sebuah tindakan tanpa bahaya sama sekali. Membuka luka menganga pada batang pohon ibarat mengiris kulit Anda sendiri dan membiarkannya terbuka di udara bebas. Alam liar dipenuhi oleh ancaman yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ribuan spora jamur mematikan dan bakteri pembusuk terbang bebas di udara setiap harinya. Ketika Anda membuat lubang dengan paku, Anda sedang memberikan pintu masuk gratis bagi patogen-patogen jahat tersebut untuk menembus pertahanan alami pohon. Kulit kayu yang seharusnya menjadi tameng kini telah tertembus. Jika pohon sedang dalam kondisi tidak fit, jamur akan cepat berkembang biak di dalam luka basah tersebut. Perlahan-lahan, jaringan kayu di sekitar paku akan membusuk menjadi hitam dan lunak. Pembusukan ini bisa menyebar dengan cepat ke seluruh bagian dalam batang. Pada kasus yang parah, tindakan yang niatnya ingin memancing buah justru berakhir dengan matinya pohon kesayangan Anda secara tragis karena infeksi mematikan. Jika Anda tetap bersikeras ingin mencoba trik ini setelah mengetahui risikonya, ada prosedur keselamatan yang harus diikuti. Anggaplah diri Anda sebagai seorang dokter bedah yang akan mengoperasi pasien Anda. Anda tidak boleh menggunakan sembarang alat yang kotor. Langkah pertama yang paling krusial adalah memastikan paku yang akan Anda gunakan benar-benar bersih. Lupakan mitos tentang paku berkarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Paku berkarat justru berpotensi membawa lebih banyak bibit penyakit dari tanah.
Gunakanlah paku besi yang baru dan masih mengkilap. Sebelum digunakan, celupkan paku tersebut ke dalam cairan alkohol atau antiseptik untuk membunuh semua bakteri yang menempel. Anda juga disarankan untuk membersihkan area kulit kayu yang akan dipaku menggunakan kain bersih yang dibasahi alkohol. Dengan melakukan sterilisasi sederhana ini, Anda telah meminimalkan risiko infeksi jamur secara drastis. Tindakan pencegahan ini menunjukkan bahwa meskipun kita memberikan stres pada tanaman kita, tetap peduli pada kesehatan jangka panjangnya agar pohon tidak menderita secara sia-sia. Selain kebersihan posisi penempatan luka, juga sangat menentukan hidup dan matinya tanaman. Di manakah letak paling ideal untuk mendaratkan pukulan palu tersebut? Kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh pemula adalah menancapkan paku tepat di bagian paling bawah dari batang utama pohon. Ini adalah area yang sangat fatal jika terjadi pembusukan. Jika batang utama di dekat tanah terinfeksi jamur akibat luka paku, maka seluruh pohon dari bawah sampai ke pucuk akan mati tanpa ampun. Solusi yang jauh lebih aman dan bijaksana adalah memilih cabang sekunder atau dahan yang ukurannya sebesar lengan orang dewasa. Pilihlah dahan yang memang dirasa terlalu rimbun daunnya. Jika Anda memaku pada dahan ini dan hal terburuk terjadi di mana dahan tersebut terinfeksi, Anda tidak akan kehilangan seluruh pohon. Anda cukup menggergaji dan membuang dahan yang sakit tersebut untuk menyelamatkan sisa pohon yang sehat. Strategi ini sangat penting untuk membatasi kerusakan, sambil tetap memberikan efek stres lokal yang cukup memadai untuk merangsang munculnya bunga pada cabang tersebut. Teknik memukulnya pun tidak boleh dilakukan secara membabi buta dan sembarangan. Kedalaman dan sudut masuknya paku memiliki aturan main tersendiri. Ingatlah bahwa tujuan kita hanyalah untuk mengganggu lapisan luar yang membawa makanan, bukan untuk menghancurkan tulang punggung tanaman. Anda tidak perlu memukul paku itu sampai tembus ke sisi sebelahnya, atau menenggelamkannya dalam-dalam ke pusat kayu. Bagian paling tengah dari batang disebut kayu keras, dan fungsinya hanya sebagai penyangga mekanis agar pohon bisa berdiri tegap. Melukai bagian tengah ini tidak akan memberikan efek apa-apa selain merusak struktur fisik. Anda hanya perlu menancapkan paku sekadar menembus kulit luar dan masuk sedikit ke lapisan kambium di bawahnya. Sekitar 1 hingga 2 cm ke dalam kulit biasanya sudah sangat cukup untuk menghentikan aliran phloem. Pukullah dengan palu secara perlahan namun pasti. Pastikan paku tertancap dengan kokoh, namun tidak terlalu dalam. Kehati-hatian dalam mengontrol kedalaman luka ini adalah kunci untuk menciptakan stres yang efektif tanpa harus menyiksa tanaman. Faktor waktu pelaksanaan juga memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Melukai pohon pada waktu yang salah justru hanya akan membuang-buang tenaga. Anda tidak bisa tiba-tiba memaku pohon di tengah puncak musim hujan yang lebat dan mengharapkan keajaiban terjadi. Waktu paling ideal untuk memicu stres buatan ini adalah beberapa minggu sebelum musim berbunga alami biasanya dimulai. Di negara kita, momen yang paling tepat biasanya adalah pada akhir musim kemarau, saat cuaca sedang kering-keringnya menjelang datangnya hujan pertama. Pada masa ini, secara alami, tanaman memang sudah mulai bersiap-siap untuk beralih fase. Dengan memberikan kejutan ekstra melalui paku, Anda seolah-olah menekan tombol percepatan yang memastikan pohon benar-benar bangun dan berbunga serentak. Jika dilakukan pada waktu yang tepat, respons tanaman akan sangat luar biasa. Hormon pembungaan akan berpadu sempurna dengan siklus cuaca alami, menghasilkan ledakan bunga yang sangat lebat yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya pada pohon tersebut. Bagi Anda yang merasa memaku batang pohon masih terlalu ekstrim, saya punya kabar baik. Ada cara alternatif lain untuk menciptakan stres yang jauh lebih aman dan tidak melukai fisik tanaman. Salah satu metode yang paling alami adalah stres air atau puasa air. Konsepnya sangat sederhana, namun sangat manjur. Daripada merusak aliran makanan Anda, cukup menghentikan pasokan airnya selama beberapa minggu. Jangan siram pohon Anda sama sekali. Biarkan tanahnya benar-benar mengering sampai terlihat retak-retak. Biarkan daun pohon tampak sedikit layu dan menunduk ke bawah di siang hari yang terik. Pohon akan merasakan kepanikan yang sama akibat kekeringan parah ini. Mereka akan berpikir bahwa kemarau panjang akan segera membunuh mereka, sehingga hormon pembungaan akan segera diproduksi. Setelah pohon tampak cukup menderita dan stres, Anda harus segera menghentikan puasanya dengan menyiramkan air dalam jumlah yang sangat banyak dan memberi pupuk pembuahan. Kejutan air yang tiba-tiba setelah masa kekeringan ini biasanya akan langsung memancing keluarnya tunas bunga dari setiap ujung ranting. Alternatif stres fisik kedua yang terbukti ampuh dan sering digunakan oleh para petani komersial adalah pemangkasan akar.
Metode ini terdengar kasar namun tergolong aman jika dilakukan dengan perhitungan yang matang. Cara melakukannya adalah dengan mengambil cangkul tajam atau skop yang kuat, lalu menggali parit melingkari pohon. Jarak galian biasanya sekitar 1 hingga 1,5 meter dari pangkal batang, menyesuaikan ukuran kanopi daun. Saat menggali, Anda dengan sengaja akan memotong putus akar-akar serabut yang menjalar ke samping. Pemotongan akar secara paksa ini akan memberikan syok berat pada pohon yang terbiasa mencari makan dengan mudah. Tanaman akan kehilangan sebagian kemampuannya menyerap air dan nitrogen dari tanah. Gangguan penyerapan nitrogen ini akan otomatis menaikkan rasio karbon di bagian atas pohon yang seperti kita tahu adalah syarat utama untuk memicu pembungaan. Metode ini sangat bagus untuk pohon yang tajuknya terlalu rimbun, karena sekaligus memontrol pertumbuhan vegetatif agar pohon tidak tumbuh semakin raksasa. Ada satu lagi alternatif pelukan yang paling lembut dan ramah lingkungan, yang sangat populer di kalangan pecinta tanaman buah dalam pot. Teknik ini dikenal dengan nama pelenturan atau pembengkokan cabang. Daripada memukul batang, Anda hanya perlu menarik ranting-ranting pohon yang mengarah tegak lurus ke atas agar membengkok ke arah bawah atau mendatar. Anda bisa mengikatnya dengan tali rapia dan memaku tali tersebut ke tanah atau menggantungkan botol berisi air sebagai pemberat di ujung ranting. Ini bukan sekadar membentuk pohon agar terlihat cantik. Secara gravitasi, membengkokkan cabang akan menghambat dan memperlambat aliran hormon auksin yang biasanya mengalir deras ke pucuk-pucuk tegak. Penumpukan hormon akibat terhambatnya aliran inilah yang secara perlahan akan membangunkan kuncup bunga yang tertidur. Metode tarik cabang ini terbukti sangat luar biasa sukses diaplikasikan pada pohon jambu air, jambu kristal, dan apel. Ini adalah cara yang sangat damai, tanpa melukai satu sel pun dari jaringan tanaman, namun tetap memberikan hasil panen yang memuaskan. Kembali lagi ke metode paku. Jika Anda sudah terlanjur mempraktikannya, ada hal-hal yang harus diamati pada hari-hari berikutnya. Anda harus rajin memeriksa kondisi luka paku tersebut setiap hari. Sangat normal jika dalam beberapa hari pertama Anda melihat getah bening atau putih keluar meleleh dari sekitar paku. Ini adalah cara alami pohon untuk menyegel lukanya dengan plester buatan sendiri. Namun jika getah yang keluar berwarna hitam, berbau busuk atau kulit di sekitarnya menjadi sangat lunak, itu adalah tanda bahaya infeksi jamur. Jika itu terjadi, segera cabut paku tersebut. Bersihkan area yang membusuk dengan pisau tajam sampai menyentuh kayu yang bersih. Setelah itu, oleskan fungisida khusus tanaman atau obat penutup luka dahan yang bisa dibeli di toko pertanian. Jangan pernah membiarkan luka yang membusuk berlama-lama, karena itu akan menjalar. Pemantauan ekstra ini adalah harga yang harus dibayar jika Anda memilih jalan ekstrim. Jika luka mengering dengan baik, Anda hanya tinggal duduk bersantai dan menunggu kuncup-kuncup bunga bermunculan sekitar 3 hingga 6 minggu kemudian. Sebagai penutup bagian ini, kita dihadapkan pada sebuah dilema etika kebotanian. Apakah kita benar-benar berhak menyiksa tanaman demi mendapatkan buah manis untuk kepentingan kita sendiri? Memahami cara kerja stres tanaman membuka mata kita tentang betapa rumit dan cerdasnya alam merespons tantangan hidup. Di satu sisi, tanaman merespons rasa sakit dengan menciptakan keindahan dan kelimpahan berupa bunga dan buah. Ini adalah pelajaran luar biasa tentang bagaimana tekanan dan kesulitan justru bisa mengeluarkan potensi terbaik dari sebuah makhluk hidup. Namun, di sisi lain, kita sebagai pekebun modern memiliki banyak pilihan pengetahuan yang lebih maju. Kita bisa memilih antara menggunakan kekerasan tradisional yang berisiko atau menggunakan metode ilmiah yang lebih elegan. Memelihara tanaman bukan hanya tentang hasil akhir yang bisa dipanen, melainkan juga tentang menjalin hubungan timbal balik yang sehat dengan alam. Pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Apakah ingin mencoba palu dan paku atau memilih jalan perawatan yang lebih sabar dan metodis? Itulah tadi penjelasan tuntas tentang rahasia besar di balik menancapkan paku ke pohon buah. Sangat luar biasa bukan mengetahui bahwa sebuah pukulan palu yang terkesan merusak ternyata mampu mengubah aliran hormon dan makanan di dalam batang. Stres buatan tersebut berhasil menipu pohon yang santai agar segera bereproduksi karena mengira hidupnya sedang terancam. Ribuan daun yang biasanya tumbuh rimbun seketika tergantikan oleh ribuan kuncup bunga yang akan meledak menjadi buah yang lebat dan manis. Ini benar-benar sebuah keajaiban alam, di mana rasa sakit fisik diubah menjadi sebuah kelimpahan panen. Namun ingatlah bahwa risiko pembusukan dan kematian pohon juga selalu mengintai di balik metode ekstrim ini. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk mencoba cara alternatif yang lebih aman, seperti puasa air, pemotolan akar, atau pembengkokan cabang sebelum beralih ke paku.
Terima kasih banyak telah menemani saya membedah misteri sains berkebun hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan beri like jika Anda menikmati ilmu baru ini. Saya sangat penasaran ingin tahu pendapat Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Pohon buah apa yang ada di halaman Anda yang paling bandel? Dan apakah Anda berani menggunakan metode paku ini padanya?